Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri Amin, program studi manajemen pendidikan Islam semester 6 Fakultas Tarbiyah. Nah, kali ini saya akan memaparkan terkait mengenai masa depan edu entrepreneurship di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait mengenai masa depan edupreneurship di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan pun dituntut untuk terus berinovasi. Kini, belajar tak lagi terbatas di ruang kelas, guru, ataupun buku teks. Disinilah muncul konsep edupreneurship, yaitu gabungan antara semangat kewirausahaan dan dunia pendidikan. Edupreneur bukan sekadar pebisnis, tapi agent of change, yaitu menciptakan solusi nyata bagi tantangan pendidikan. Adapun poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk masa depan edupreneurship di Indonesia, yang pertama adalah peluang edupreneurship. Indonesia punya potensi besar untuk berkembang dalam dunia edupreneurship dengan populasi muda yang tinggi, perkembangan teknologi yang pesat, dan kreativitas yang melimpah. Kita berada di posisi strategis. Kini banyak bermunculan platform belajar digital, aplikasi edukasi berbasis game, hingga pelatihan guru berbasis teknologi. Nah, ini membuktikan bahwa edupreneurship bukan sekedar gagasan, tapi peluang emas untuk mempercepat transformasi pendidikan. Selanjutnya tentu ada pula tantangan dan kendalanya. Meski begitu, jalan edupreneurship tidak selalu mulus. Ada tantangan serius seperti belum meratanya akses internet, kesenjangan digital, hingga kurangnya regulasi yang mendukung inovasi pendidikan. Selain itu, masih ada anggapan bahwa pendidikan dan bisnis tidak bisa disatukan. Padahal, bila dikelola dengan nilai dan etika yang tepat, edupreneurship bisa jadi solusi jangka panjang bagi pemerataan pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah tentunya adanya strategi dan peran seorang generasi muda dalam membentuk masa depan edupreneurship di Indonesia. Lalu, bagaimana agar edupreneurship benar-benar berdampak? Kuncinya ada pada pendekatan berbasis kebutuhan nyata pada masyarakat atau need-based innovation. Bukan sekadar membuat produk, tapi menciptakan solusi. Selain itu, pendidikan karakter harus tetap menjadi dasar, bukan hanya fokus pada aspek ekonomi, tapi juga nilai moral, sosial, dan spiritual. Generasi muda sebagai digital native punya peran kunci. Dengan kreativitas dan semangat kolaborasi, mereka bisa menjadi motor penggerak perubahan. Selanjutnya itu adanya kolaborasi dan masa depan. Namun, keberhasilan edupreneurship tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan ekosistem yang mendukung dari bobot pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Pemerintah harus mendorong kebijakan yang lebih fleksibel, membuka ruang eksperimen, dan memberi ruang insentif bagi pelaku inovasi pendidikan. Kolaborasi antar sektor seperti kampus dan startup bisa menghasilkan solusi yang lebih personal, fleksibel, dan efektif. Dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan microlearning, masa depan pendidikan bisa menjadi jauh lebih inklusif dan menarik. Nah, sebagai kesimpulan, tentunya masa depan edupreneurship di Indonesia sangat cerah, didukung oleh semangat generasi muda, teknologi yang terus berkembang, dan kolaborasi lintas sektor. Kita bisa mendorong transformasi pendidikan yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Tentunya mari kita semua ambil bagian, karena membangun pendidikan bukan hanya tugas guru dan sekolah, tetapi juga kita sebagai edupreneur masa depan. Mari kita sama-sama menjadi relawan, pahlawan untuk mampu membangkitkan semangat jiwa muda kita, khususnya bagi para generasi muda, untuk menjaga dan membudidayakan edupreneurship di masa yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian terkait mengenai video yang membahas masa depan edupreneurship di Indonesia.
Akhir kata, let's join with us to be agent of change. Wa ma taufiqun illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.